Odoi Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odoi, masih bersama Kang Odoi Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Selamat gabung dan selamat jumpa kembali, dan mudah-mudahan sahabat masih tetap setia bersama Kang Odoi Channel, yang pada kesempatan jumpa kali ini Kang Odoi masih berada di sekitaran wilayah Cirebon. Kita sedang berada di wilayah Kecamatan Karangsembung, sahabat ya. Di Kecamatan Karangsembung ada sebuah desa yang dinamakan Desa Tuk Karangsuwung. Ini kita sedang berada di Desa Karangsuwung. Ya sahabat, mengenai sejarah Desa Karangsuwung kita sudah pasti tidak asing lagi. Ini adalah bangunan bersejarah pabrik gula Karangsuwung. Mengenai sejarah asal mula Desa Karangsuwung, pada abad ke-15 ini merupakan tonggak sejarah yang telah dicanangkan oleh para wali 9 di bumi Nusantara, khususnya di tanah Jawa, yang diemban oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati. Beliau adalah merupakan tokoh penyebar agama Islam yang berpusat di amparan Gunung Sembung. Nah, dalam penyebaran agama Islam, Sunan Gunung Jati dibantu oleh para santrinya yang dianggap sudah mampu serta mempunyai dedikasi yang sangat tinggi. Dan di antara santri beliau adalah yang bernama Raden Rustam. Raden Rustam berasal dari Cirebon Girang. Beliau adalah putra dari Raden Bertanata. Dalam pengabdiannya, ia selalu patuh pada aturan-aturan yang berlaku di keraton. Hingga pada suatu saat Kanjeng Sunan Gunung Jati dalam penyebaran agama Islamnya adalah dibantu oleh para santrinya dan diantaranya Raden Rustam. Kemudian Raden Rustam pun ditugaskan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati untuk melakukan penyebaran agama Islam di sekitaran wilayah Cirebon. Maka kemudian Raden Rustam pun diutus oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati, dan kemudian Raden Rustam pun berpamitan dengan berat hati. Raden Rustam meninggalkan keraton dengan langkah yang tak pasti arah tujuannya. Kemudian ia menuju ke arah selatan. Berhari-hari ia menyelusuri jalan, keluar masuk hutan belantara, hingga pada suatu hari ia sampai di Gunung Ciremai. Ya sahabat, silahkan buat sahabat yang baru gabung atau baru menemukan channelnya Kang Odoi, silahkan dukung channel Kang Odoi agar Kang Odoi channelnya tetap berkembang dan selalu semangat mengungkap mitos, fakta, dan sejarah. Silahkan juga pijit lonceng notifikasinya untuk agar nanti ke depan bisa menyimak video-video terbaru dari Kang Odoi. Ya silakan sahabat, kita lanjut lagi gimana kisah perjalanan Raden Rustam dalam awal mula sejarah Desa Karangsuwung. Sahabat, Raden Rustam setelah sampai ke Gunung Ciremai, kemudian beliau menetap beberapa waktu di Gunung Ciremai. Namun saat suatu ketika beliau mendengar suara raungan kecil, seolah-olah sumber suara ini dari mana ini. Kemudian Raden Rustam pun mencari sumber suara ini. Tiba-tiba melihat seekor anak harimau yang akan terperosok ke dalam jurang.
Nah, dengan seketika Raden Rustam pun menolongnya hingga anak harimau itu terhindar dari bahaya. Itu yang seterusnya ia melepaskan kembali anak harimau itu. Namun ketika harimau itu dilepaskan, ternyata harimau itu tidak mau pergi. Jadi seolah-olah kalau dari bahasa dimengerti mungkin oleh Raden Rustam bahwa harimau itu yang telah ditolongnya ingin ikut bersama Raden Rustam. Maka kemudian dengan peka Raden Rustam mengerti bahasa yang disampaikan oleh anak harimau itu, bahwa anak harimau itu ingin mengiringi perjalanan Raden Rustam, sahabat. Dan untuk berikutnya, anak harimau tersebut oleh Raden Rustam dinamai dengan nama Cimandung. Nah, jadi anak harimau itu namanya Cimandung, sahabat, yang artinya iman kepada yang maha agung, itu dengan dapat terselamatkannya anak harimau tersebut. Bertahun-tahun anak harimau tersebut bersama Raden Rustam, kemudian hingga suatu saat mereka sampai pada suatu tanah yang dimana tanah itu masih sunyi senyap. Dalam bahasa Cirebon saat itu tanah itu kelihatannya suwung gitu ya. Suwung itu sepi, sunyi gitu. Bahasa Sunda juga suwung ya. Mereka di situ kemudian membuat hutan untuk dijadikan suatu perkampungan sambil menyiarkan agama Islam yang diperoleh ajarannya dari Kanjeng Sunan Gunung Jati, sahabat. Nah, lama kelamaan daerah atau perkampungan tempat menyiarkan agama Islam oleh Raden Rustam ini kemudian dinamakan daerah Karang Suwung. Itu karang artinya tanah, suwung artinya sepi, karena pada waktu itu masih sepi keadaannya, belum ada penduduk, sahabat. Nah, semakin lama semakin ramai kampung di mana tempat berdiamnya Raden Rustam yang dinamakan dengan Kampung Karangsuwung itu. Maka penduduk pun semakin padat dan kemudian Raden Rustam pun namanya berganti menjadi Ardisela ya. Raden Ardisela meninggal dan dimakamkan di daerah Tuk hingga terkenal dengan namanya yaitu situs Ardisela. Dan situs Muara Bengkeng, yaitu artinya muara berarti danau, bengkeng artinya keras atau nyaring. Jadi sampai sekarang yang namanya situs atau makam Ardisela ini atau makam Raden Rustam ini berada di Muara Bengkeng di wilayah Tuk Karangsuwung gitu. Dan kemudian untuk mengenang jasa, nama Karangsuwung pun dijadikan sebuah nama desa. Begitu juga dengan Tuk Karangsuwung, hasilnya dari pemekaran desa Karangsuwung yang dulu berada di wilayah Kecamatan Karangsembung, sedangkan desa Tuk Karangsuwung berada di Kecamatan Lemah Abang. Tuk Karangsuwung ini adalah desa di Kecamatan Lemah Abang, Cirebon, Jawa Barat ya, gitu. Jadi sebelum masuk ke wilayah Kecamatan Lemah Abang, desa ini merupakan Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon itu, sahabat ya. Oke, terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Salam jumpa kembali bersama Kang Odoy Channel, tentunya yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.